project leader, senior consultant, expert di bidang migrasi, global consultant, satu title baru. Intinya sih saya itu sebenarnya technical advisor, jadi orang yang memberikan advice ke customer Cisco dan juga memimpin project sampai implementasi. Oke. Yang lebih lucu waktu saya di Saudi saya juga dipanggil Abu Ahmed atau bapaknya Ahmed karena mereka susah nyebut nama Himawan. Jadi mereka nanya anaknya siapa, namanya Ahmed, ya saya panggil Abu Ahmed. Setiap kali meeting selalu Abu Ahmed, mana Abu Ahmed. Itu juga. Nah, yang paling penting itu bukan title yang kita punya. Saya percaya seperti kata teman kita yang bertopeng ini, bahwa yang paling penting itu apa yang kita lakukan. Oke. Nah, sekedar untuk menambah detail tentang background yang tadi sudah disampaikan oleh moderator. Benar, saya lulusan teknik mesin ITB. Saya kuliah tahun 94 sampai tahun 99. Kebetulan saya lulus di masa ketika Presiden Soeharto baru saja mengundurkan diri, sehingga pada saat itu sangat sulit buat mencari pekerjaan di bidang teknik mesin. Jadi kalau kata orang bule kan everything happen for a reason kan. Karena pekerjaan sebagai teknik mesin, sebagai senior teknik mesin, saya diterima di perusahaan minyak Sulawesi di Jakarta karena saya memiliki sertifikasi Cisco Certified Network Associate atau CCNA. Oke. Kalau kalian ingin tahu, 6 bulan sebelumnya atau ketika saya lulus, saya melamar ke perusahaan Sulawesi itu tidak diterima karena nilai IPK yang kurang memuaskan. 6 bulan kemudian saya masuk ke perusahaan yang sama karena saya memiliki sertifikasi CCNA. Oke. Setelah setahun lebih di Sulawesi Jakarta, saya ditawari untuk masuk ke IBM Global Services. Di tahun-tahun pertama karir saya tidak pernah melamar pekerjaan. Jadi ketika saya di Sulawesi, saya mencoba mengejar sertifikasi Cisco yang lebih tinggi. Waktu itu kebetulan saya juga dulu sering tidur di kantor karena masih muda, ya. Walaupun sudah berkeluarga, keluarga saya di Bandung kebetulan. Ada yang mendengar dari IBM, terus mereka langsung memberikan penawaran tanpa technical interview. Mereka bilang, kita suka dengan spirit yang kamu punya, gimana kalau join kita aja dengan salary beberapa kali lipat. Oke, tentunya selalu ada syarat kan. Syaratnya adalah saya harus lulus ujian sertifikasi CCNA. Mungkin nanti kalau kalian tertarik dengan CCNA saya akan bisa jelaskan lebih lanjut. Tapi intinya ujian CCNA itu secara singkat adalah ujian yang dilakukan, yang merupakan ujian praktek dan dilakukan hanya di beberapa negara tertentu. Saya lulus di Jepang waktu itu ketika bersama IBM. IBM memberi saya kesempatan hanya 2 kali untuk ujian, dan mereka bilang kita rekrut kamu sebagai talented orang yang kita harapkan untuk bisa lulus, tapi kalau kamu gagal 2 kali maka kamu out dari IBM. Mau ambil resikonya? Karena saya dulu masih muda, tentunya dia belum apalagi kan. Karena kesempatan itu kan langka, apalagi join perusahaan sebesar IBM. Akhirnya saya ambil. Setelah saya lulus dari IBM, saya membuat janji. Setelah saya lulus di IBM, saya membuat janji untuk tidak akan melamar pekerjaan karena saya sudah dibayarin ujian. Kebetulan saya ujian pertama gagal di Belgia, jadi saya ujian lagi di Jepang sekitar tahun 2001. Oke. Karena saya merasa sudah dibayarin segala macam, tentunya saya harus menghargai mereka kan. Jadi saya membuat janji, membuat komitmen saya tidak akan melamar pekerjaan. CCI Cisco Certified Internet of Expert tahun 2001 itu di Indonesia hanya sekitar 15 orang. Jadi kalau kalian memiliki suatu sertifikasi bertaraf internasional yang hanya dimiliki oleh 15 orang di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia itu hanya sekitar 5.000 orang, maka kalian tidak perlu mencari pekerjaan. Saya tidak pernah memberikan CV saya ke siapapun, tapi ada headhunter yang menemukan dan menawarkan pekerjaan buat pindah ke Dubai atau Uni Arab Emirates. Ini negara di sebelah
Saudi Arabia, mereka lebih modern. Mereka punya julukan Dubai itu Manhattan of Middle East. Oke, mungkin nanti kalau ada yang tertarik tentang Dubai bisa browsing di internet, bisa Google itu seperti biasa. Perusahaan ini menemukan saya di tahun 2002 awal dan mereka menawarkan saya untuk pindah. Saya dulu selalu punya mimpi. Dua dari mimpi saya itu, yang pertama adalah mimpi saya adalah untuk melihat dunia. Jadi sebagus apapun saya bekerja di perusahaan, sehebat apapun di Indonesia, banyaknya tawaran yang ditawarkan oleh perusahaan di Indonesia, saya selalu merasa saya ingin melihat dunia, dan itu yang saya lakukan dengan mengambil pekerjaan di satu perusahaan gold partner dari Cisco System. Cisco System adalah perusahaan networking. Di sini masih ada yang belum tahu tentang Cisco? Udah tahu semua ya? Ada yang belum tahu tentang Cisco? Oke, nanti ini aja ke cisco.com aja. Kalau mau dipersingkat, Cisco itu adalah perusahaan dengan revenue 45 billion US dollar. Oke, jadi itu besar ya, 45 billion. Kalau dibeliin kerupuk kan bisa berapa banyak. Dan dia ini perusahaan multinasional. Kalau kalian bikin perusahaan, kebetulan karena ada alumni elektro yang sangat membanggakan bikin perusahaan sendiri di Dubai, bukan di Indonesia. Kalau kalian bikin perusahaan, kalian kan harus bikin produk ya. Setelah produk jadi harus dipasarkan. Tapi orang kalau mau beli, kalau misalnya buka warungnya di sini yang dari luar kota, gimana mau beli? Benar kan? Jadi kalian membutuhkan sistem distribusi, sistem reseller ya. Jadi nanti ada perusahaan yang menjadi reseller, mereka akan mengambil barang, mereka akan memberikan stok barang, kemudian kita kadang membeli, mereka bisa menjual. Oke, jadi Cisco itu salah satu keunggulan Cisco dibandingkan perusahaan yang lain adalah channel program. Mereka memiliki perusahaan-perusahaan partner yang sangat banyak di seluruh dunia. Salah satu kelebihannya, sehingga di mana-mana itu kita akan selalu bertemu dengan perusahaan partner dari Cisco dengan level yang berbeda-beda pula. Oke. Nah, selain itu kelebihan Cisco yang lain adalah di tingkat education. Di tingkat education, dia tidak membuat universitas seperti ITENAS, bukan, tapi dia membuat sebuah akademi, misalnya dengan Cisco Academy, ya, yang akan memberikan value add buat adik-adik mahasiswa di luar ilmu yang dipelajari di bangku kuliah. Jadi kuliah tetap jalan, ambil dapat sarjana teknik elektro bersamaan, juga bisa mengambil bagian di Cisco Academy untuk mempelajari ilmu yang merupakan ilmu terapan. Networking itu seperti apa? Kalau di ilmu kuliahan kan kita lebih mengarah ke konsep kan, ya konsep bagus supaya nanti kita bisa mengembangkan suatu teknologi. Ya, ini fungsi dari seorang sarjana atau engineer, bachelor. Tapi kalau di Cisco Academy dia akan memberikan sesuatu yang lebih spesifik. Ini networking ini seperti apa, terus ini caranya untuk melakukan konfigurasi seperti apa, melakukan troubleshooting, desain dan lain-lain. Oke, jadi perusahaan yang ada di Dubai waktu itu adalah perusahaan gold partner, perusahaan partner yang paling besar dari segi level dengan Cisco. Oke, itu saya di situ sampai tahun 2006. Jadi bukan di Cisco-nya sendiri, tapi di Cisco Partner Global. Tahun 2006 saya sempat menjadi kontraktor. Jadi saya keluar dan saya bekerja dengan bayaran per jam waktu itu di Dubai selama sekitar 3 bulan. Kemudian saya akhirnya ditawari untuk masuk Cisco di Singapura. Oke. Jadi Cisco berbasis di Singapura betul, tapi yang saya cover adalah Asia Pasifik. Sebagai salah satu contoh proyek yang saya kerjakan itu di negeri sendiri itu ada Telkomsel, saya sempat juga ke Telkom, sempat juga ke Bank Sentral Asia di sini, ada juga ke BI, Indosat juga beberapa bulan terakhir sebelum pindah juga sering. Oke, selama 2 tahun berbasis di Singapura dan sering traveling ke negara-negara Asia Pasifik. Saya akhirnya pindah ke tim IP